Sayyid Muhammad bin Ali mengatakan, kita semua mengerti kalau Nabi Muhammad punya kedudukan dan tidak sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Maka jangan sembarangan mengatakan kalau kita tawasul kepada Rasul itu menyembah Rasul, bukan. Karena kita ngerti statusnya Nabi sebagai makhluk, bukan sebagai khaliq. Ya, bukan sebagai khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa innana na'taqidu annahu sallallahu basyarun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashar min husulil i'rad wal amrad allati la tujibu naqsa wa tanfir kama qala sahibul aqidatul awam. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami meyakini bahwa beliau adalah manusia. Kita semua meyakini bahwa baginda Nabi adalah manusia yang bisa seperti manusia lainnya. Ya butuh tidur, butuh makan, butuh istirahat. Yang juga bisa sakit. Punya sifat-sifat kemanusiaan yang bisa sakit tapi tidak sampai menjadikan kedudukan beliau berkurang. Tidak sampai mengurangi derajat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sehingga menjadi hina, derajatnya rendah, enggak. Sakitnya tetap mendapatkan kemuliaan. Kama kalau sahibul aqidah seperti dijelaskan dalam kitab Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihi min aradin bi gharin naqsin ka khafifil maradi, kalau dicepatkan. Wa jaizun, dan boleh bagi Nabi fi haqqihim, dan boleh fi haqqihim dalam haknya para nabi, min aradin dari sifat-sifat kemanusiaan. Jaiz. Tidur, makan, istirahat itu jaiz bagi para nabi. Tapi apa? Bi ghair naqsin, dengan tanpa menjadikan sebab kurangnya derajatnya para nabi. Ka khafifil marad, seperti entengnya, ringannya sakit. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsi darra wala nafa wala mauta wala hayata wala nusyura illa masyaallah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba yang tidak memiliki dalam dirinya kemudaratan, tidak bisa menyebabkan mudarat, tidak bisa membuat kematian, tidak bisa menciptakan kehidupan, dan gak bisa membangkitkan kecuali dengan apa-apa yang sudah Allah kehendaki. Namanya mukjizat. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Bukan Nabi Isa yang menghidupkan, tapi itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa agar orang-orang semakin kuat keimanannya, karena setiap Nabi wajib punya mukjizat. Kecuali sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsin naf'a wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniyas su'u in ana ila nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun." Kul, katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki terhadap diriku kemanfaatan. Aku tidak bisa memberikan manfaat terhadap diriku dan tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengerti perkara yang gaib, sudah pasti aku akan memperbanyak melakukan kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Sesungguhnya tidaklah aku melainkan hanya pemberikan peringatan dan kabar gembira untuk orang-orang yang, atau untuk kaum yang beriman. Jelas. Kita tahu, kita yakin Nabi kita tidak memiliki mudarat dan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Tapi jangan coba-coba. Walaupun para wali tidak memiliki mudarat dan manfaat, tapi wali kekasihnya Allah. Rasulullah telah mengatakan dalam hadits qudsi, berarti Allah yang mengatakan, siapa mang'adzali wali, siapa yang menyakiti waliku, faqad azantu bil harbi, maka aku izinkan untuk berperang kepadanya. Artinya apa? Allah betul-betul marah, murka kepada siapapun yang membenci, menyakiti daripada kekasihnya, daripada walinya. Maka apabila ada orang yang menyakiti wali, tiba-tiba wali ngomong ini terjadi, itu bukan sebab ucapan wali tadi, tapi qada dan qadarnya Allah, Allah wujudkan yang menjadi khadamul aqdarnya walinya Allah, karena Allah cinta kepada walinya. Kalau bahasa gampangnya, ini bahasa gampang untuk bisa dimudahkan. Kalau bahasa gampang kita, teman, bukan bahasa ini memudahkan pemahaman.
Kapan wali-waliku yang kucintai ya disakiti dan dia ngomong mati kau, aku buat dia mati. Nah, itulah bahasa gampangnya. Nah, maka qada-qadarku kubuatkan dia mati. Itu bahasa gampangnya. Tapi tetap yang berikan ketentuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena wali tidak bisa mematikan dan menghidupkan, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Tetapi qada dan qadarnya Allah itu terjadi, qadamul aqdarnya kadangkala lewat wali-walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad ada risalata wa ballagha al-amanata wa nasal ummata wa kashafal ghumma wa jahada fi sabilillah hatta atahul yakin fantaqala ila jiwari radiya ila jiwar rabbih radiyan maradiyan kama qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memenuhi atau melaksanakan, mendatangkan atau mengemban risalah dan menyampaikan amanah, memberikan nasihat atau memberikan penerang kepada umat, membuka kesusahan, keprihatinan dan berjihad di jalannya Allah sampai datang kepada beliau wafat. Atahul yakin, maksudnya yakin itu meninggal dunia, ya bukan kalau kematian enggak untuk Nabi lah. Sampai beliau wafat, beliau jihad sampai beliau wafat. Maka beliau berpindah pantakola kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Sebagaimana firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka juga mati. Wa qala wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immutta fahumul khalidun. Dan tidak menjadikan kami libasyarin kepada manusia min qablika dari sebelum Muhammad al-khuldah kekal. Kami tidak menjadikan orang-orang sebelum engkau dalam keadaan kekal. Apakah apabila engkau meninggal mereka kekal? Tidak. Inilah yang pernah disampaikan oleh sahabat waktu enggak percaya Rasulullah meninggal. Sahabat Abu Bakar baca ayat ini, Umar enggak terima. Enggak, Nabi Muhammad enggak meninggal. Rasul enggak meninggal sampai belum meninggal, kutubas lehernya. Enggak terima saking cintanya. Tapi kemudian sahabat Abu Bakar baca ayat ini, maka redalah emosinya, marahnya sahabat Umar bin Khattab. Tidak terima dikatakan Rasulullah meninggal dunia. Maka setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq kalau ngomong keluar dari mulutnya bau gosong. Makanya ya Abu Bakar, kenapa setiap engkau berbicara bau aroma gosong? Iya, hatiku terbakar rindu kepada Rasulullah. Gosong hatinya, terbakar rindu kepada Rasulullah. Sampai gosong betulan. Saking rindunya kepada Rasulullah. Kita rindunya sampai mana ini gitu? Benar nggak rindu sama Rasulullah? Maka ayo tanamkan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ubudiyyatu hiya asyrafu sifatihi. Sifat kehambaan ini adalah paling mulia sifatnya Nabi. Walidzalika fa innahu yaftakhiru, oleh karena itu beliau bangga, senang biha dengan sifat ubudiyahnya, mendapat gelar abdun. Itulah sifat yang dibanggakan Rasulullah. Rasul bangga punya sifat abdun. Beliau sangat tawadu. Dalam kitab Syama'il itu juga bagaimana tawadunya Rasulullah. Wa yaqulu, sehingga beliau mengatakan, innama anna abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Wasafahullah ta'ala biha fi alal magam. Allah menyifati baginda Nabi dengan sifat abdun, menjadi paling tinggi-tingginya magom. Jadi magom yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah abdun. Kita belum mendapat gelar abdun. Abdun itu kan bahasa, kalau bahasa gampangnya, mohon maaf ya, ini enggak untuk Rasulullah, kok untuk kita. Itu abdun itu bahasa kita tuh gampangnya budak. Ya. Budak itu kan siap ikut tuannya. Apapun yang disuruh tuannya ya siap. Ya, sholat, kerja, ambil ini ya siap. Maka sifat abdun itu udah ngaku kita abdunnya Allah, punya sifat abdun ya siap. Azan, sholat terus, ini perintah Allah. Ada uang, zakat, dikeluarkan zakatnya. Suruh sedekah, itu namanya abdun. Ini katanya sifat abdun, ada dengar suara azan, besok-besok aja lah. Punya uang, zakat, sudah cukup nisabnya, sayang nantilah. Belum lahir sifat abdunnya. Mana abdun kita?
Maka sifat tertinggi yang Allah berikan kepada baginda Nabi Abdul sehingga dikenang dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Jadi langsung disebut bi'abdihi. Maka itu magam tertinggi. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu 'alaihi libadah. Sesungguhnya Rasulullah tatkala berdiri hambanya Allah itu Rasulullah untuk sholat, untuk beribadah, jin-jin berdesakan, kadun yakunu 'ala labada. Semua berdesakan untuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makamnya Rasulullah. Sedangkan wal basyariyatu hiya ainun ijazihi. Adapun sifat kemanusiaan adalah wujud daripada mukjizatnya baginda Nabi. Fahuwa bermula Nabi itu basyarun min jinsil basyari, manusia daripada jenis-jenis manusia yang lain. Lakinnahu, tetapinya Rasulullah itu mutamayyizun, berbeda anhum dari manusia yang lain. Karena ada dalam Buddha Muhammadul Basyari, Muhammadul Basyar tapi laisa kal basyar. Muhammadul Basyar laisa kal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi enggak seperti manusia. Maka kalau ada bilang Nabi Muhammad kan manusia biasa, ini mohon maafnya orang ini naudzubillah. Kalau bahasa Inggrisnya koplak berani ngomong begini. Iya, itu bahasa Inggrisnya. Kok ada yang bilang, "Oh, Nabi Muhammad manusia biasa. Ngapain dipuja-puja, disanjung-sanjung berlebihan?" Ini ya Allah, enggak punya cinta kepada Rasulullah dia ini. Enggak ada cinta. Dibandingkan batu intan yang nilainya miliar rupiah sama kita batu kerikil yang bekas untuk ngecor apa WC gitu ibaratnya. Enggak ada apa-apanya. Kita ini apa gitu? Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini dari air yang enggak laku dijual, kemudian kita punya kemuliaan sebab kita dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kalau kita enggak dititipkan kepada Rasulullah, kita hina. Maka beruntunglah kita ini dititipkan kepada Rasulullah. Kita ini hamba-hamba yang dipilih Allah untuk dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa kita punya kemuliaan? Karena kita dititipkan kepada Rasulullah. Para nabi-nabi dulu iri. Nabi Ibrahim minta supaya jadi umatnya Nabi Muhammad, punya umat-umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin punya umat seperti umat Nabi Muhammad. Nabi Isa juga ingin punya umat seperti umat Nabi Muhammad. Sampai dia minta supaya jadi umatnya Nabi Muhammad. Loh, kita nggak minta sama Allah. Kita nggak pernah ikut undian di zaman azali, tapi Allah pilih kita menjadi umatnya Rasulullah. Berarti kita dipilih untuk dititipkan kepada Rasulullah. Ini kemuliaan buat kita. Maka jangan sia-siakan kemuliaan itu. Ini keagungan yang besar, jangan disia-siakan. Jangan jangan gitu. Jangan sia-siakan. Ayo perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat. Cintai Rasulullah. Karena kita telah dititipkan Allah kepada Rasul agar kita menjadi mulia. La yulhiquhu bi ahad minhum aw yusawwihi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan atau menyusuli, mendapatkan derajat atau menyamai seperti derajatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Bahkan hatta Nabi pun tidak yudanuna, tidak bisa mendekati khulqihim wa khuluqihim, baik bentuk kejadiannya maupun akhlaknya. Mereka nggak bisa mendekati kemuliaan Nabi Muhammad. Ini para nabi. Apalagi ada umat-umat akhir zaman ngaku sebagai nabi akhir zaman. Penutup para nabi lagi, na'udzubillahi min dzalik. Itu orang kesurupan. Jadi kalau ada orang ngaku nabi itu lagi kesurupan dia. Maka ketawa aja semacam ini. Jangan terlena dengan mukjizat katanya. Wah, aku bisa gini-gini. Aku bisa terbang, ala burung pun bisa terbang kan itu. Itu orang lagi kesurupan ngelindur. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan inilastu kahayatikum, ini abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yuskini. Sesungguhnya aku bukan seperti tingkah. Sesungguhnya aku lastu, tidak ada sama aku itu kahayatikum. Kalau bahasa kami, aku tidak seperti tingkah kamu semua. Aku tidur, aku bermalam di sisi Tuhanku, aku dikasih makan dan diberikan minum. Tidur tapi tetap makan dan minum. Nah, jadi jangan ikut Rasulullah. Maka waktu lagi sholat Rasulullah, terdengar sekretek-kretek gitu. Sahabat Umar tanya, ya Rasulullah, aku mendengar
engkau seperti sakit ya Rasulullah. Karena waktu engkau sujud ada suara kretek-kretek kayak tulang-tulang rasulnya ini. Nah itu seperti saling bergesekan. Apa engkau sakit ya Rasulullah? Rasul senyum, diangkat bajunya, jubahnya, dibuka. Ternyata ada batu yang diikat 7 melilit di perut Rasulullah. Karena kelaparan Rasulullah. Nabi kita yang punya dunia beserta isinya siap lapar agar umatnya gak lapar. Apa kata sahabat? Ya Rasul, kenapa enggak kau bilang ya Rasulullah? Kalau engkau katakan kami siap datang menghantar, aku malu. Kata Rasulullah, aku malu merepotkan umatku. Biar aku sekarang lapar, asal umatku tidak lapar di dunia dan di akhirat. Jadi yang dipikirkan Rasulullah kita, dunia dan akhirat, bukan siapa-siapa. Itulah cintanya Nabi kita kepada kita. Kita balas dengan apa ini? Maka kalaupun kita membalas cinta Rasulullah ini, seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai akhir zaman semua punya cinta yang besar, dijadikan satu, membalas cintanya Rasulullah, belum ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sampai duri yang ngenai kaki daripada umatnya Rasulullah, umat Rasulullah, beliau ikut merasakan sakitnya. Ikut merasakan sakit kalau ada duri yang mengenai, yang menimpa daripada kaki umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo cintai Rasulullah. Ya, beliau begitu mulia, cintanya kepada kita begitu besar. Kok ada umat yang nggak senang sama Rasulullah? Memang senang, ngakunya ikut sunnah, tapi nggak mau pakai Sayyidina. Sayyidina itu hulu, Sayyidina itu berarti istijak kepada Rasulullah, sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa bihadza dhahara anna wasfahu bil bashariyati yajibu ayyaktarina bima yumayyizu an'amatil bashar. Maka dengan ini jelas sesungguhnya sifatnya Rasulullah dengan sifat basyariyah, sifat kemanusiaan itu wajib dibarengi dengan sesuatu yang berbeda daripada umumnya manusia. Kita wajib memang meyakini Rasulullah punya sifat basyariah, tetapi wajib bahwasanya sifat basyariah Rasulullah itu berbeda dengan sifat manusia yang lainnya. Wajib kita di hati kita meyakini Rasul memang basyar, tetapi berbeda dengan basyar yang lainnya, dengan manusia yang lainnya, nggak sama. Wajib itu ada. Min dzikri khasaisihi al-faridati, dengan menyebutkan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manaqibil hamidati, dan perjalanannya yang terpuji. Wa hadza laisa khassan bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terkhusus hanya untuk Rasulullah, bal huwa ammun fi haqqi jami'i Rasulillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini umum untuk seluruh rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuna nadharatuna ilahim la'iqatun bimaqamihim, supaya kita memandang mereka para nabi patut kepada derajatnya mereka. Wa dzalika li anna mulahadatal basyariyatil adiyati al mujarradati fihim duna ghairihi nazrata jahiliyah syirkiyah. Karena sesungguhnya memandangnya, meliriknya sifat basyariah kepada nabi dengan sesuatu yang biasa, tidak ada yang lain, enggak punya kelebihan, itu adalah pandangannya orang-orang jahiliyah yang berbuat syirik. Itu sifatnya orang-orang jahiliyah. Wa fil Quran syawahidun katsiratun ala dzalik. Hal itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa min dzalika qaulu qaumin Nuh. Dari yang demikian itu ada ucapan kaumnya Nabi Nuh fi haqqihi, dalam haknya Nabi Nuh. Fi ma haqahu Allah taala anhum, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Faqalal mala'u alladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mislana. Faqala, berkata siapa? Golongannya umat Nabi Nuh. Al mala'u alladzina kafaru min qaumihim, golongan orang-orang yang kafir daripada kaum Nabi Nuh. Mereka mengatakan, mana roh, kami tidak melihat akan kau Nabi Nuh illa basharam mislana, kecuali cuman manusia seperti kami. Kata mereka orang-orang kafir daripada umat Nabi Nuh, kami nggak melihat engkau seperti manusia biasa gitu saja. Maka sama, kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad tuh kayak manusia biasa, ya lahir ya biasa, sama dengan orang-orang ini gitu, orang-orang syirik jahiliyah dulu. Makanya hati-hati, jangan mengatakan Nabi kita kayak manusia biasa. Enggak,
Ini Quran banyak menjelaskan ini. Jangan sekali-sekali ngomong Nabi Muhammad itu ya seperti manusia biasa. Terus jangan berlebihan. Itu hati-hati. Hati-hati. Berarti dia ingkar dengan Al-Quran. Wa min dzalika qaulu qaumi Musa, begitu juga ucapan kaumnya Nabi Musa wa Harun fi haqqihima, dalam haknya mereka berdua, fima hakahullah ta'ala anhum, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, faqalu annu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Berkata kaumnya Nabi Musa dan Harun, apakah kami beriman kepada dua orang ini, mislina yang sama seperti kami, wa qaumuhuma, sedangkan kaum-kaumnya mereka, pengikut mereka kepada kami itu menghambakan diri. Kaumnya saja jadi budak-budak kami. Kok kami harus ikut kepada Musa dan Harun? Nah, enggak. Mereka manusia biasa. Nganggap Nabi Musa dan Nabi Harun seperti manusia biasa. Maka kita umat Nabi Muhammad jangan coba-coba. Nabi Muhammad punya magum yang begitu tinggi, mengalahkan para nabi yang lain. Umatnya Nabi dahulu dicela Allah gara-gara menganggap nabinya seperti manusia biasa. Apalagi kita umat menganggap nabi kita seperti manusia biasa. Kita bakal dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang punya magum yang paling tinggi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga min dzalika qaul Samud li nabihim, ucapan qaul atau qaul umat Nabi Samud kepada nabinya. Kaum Samud ya kepada nabinya, itu Nabi Shalih. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, ma anta ila basyarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Tidak ada bermula engkau melainkan hanya manusia seperti kami. Maka datangkan dengan satu ayat saja jika engkau memang golongan orang-orang yang benar. Menyamakan dengan Nabi. Berapa banyak ayat mengatakan jangan pernah menyamakan Nabi seperti manusia. Ya, manusia biasa. Dekil ini wah itu naudzubillah. Wa min dzalika qalu ashabil aikah li nabiyyin Syuaib. Begitu juga ucapan daripada orang-orang Aikah kepada nabinya Syuaib. Seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an oleh Allah, qalu inna ma anta minal musahirin. Berkata kaumnya Nabi Syuaib, yaitu orang-orang Aikah, sesungguhnya engkau Nabi Syuaib itu minal musahirin, setengah dari orang-orang yang terkena sihir. Wa ma anta ila basyarun, kau udah kena sihir ini engkau. Wis kena sihir kau, mimpi kau ini gitu maksudnya. Kalau bahasa kau ngelendur ini, ngaku-ngaku nabi. Tidak ada bermula engkau melainkan hanya manusia biasa seperti kami. Wa inna dzunuka laminal kadzibin. Kami punya keyakinan engkau ini sebagian daripada orang-orang yang suka berdusta, sebagian daripada para pendusta. Surah Syu'ara. Begitu juga min dzalika qaul musyrikin fi haqqi sayyidina Muhammad. Begitu juga ada ucapan orang-orang musyrik di dalam haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ra'auhu bi 'ainil basyariyal mujarradah fi ma hakahullahu anhum biqaul. Mereka juga memandang Nabi Muhammad dengan sifat basyariah sendiri, enggak ada yang lain. Tidak punya kelebihan, enggak punya mukjizat sama dengan manusia lain. Apa kata mereka? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamsi fil aswaq. Mereka apa ini? Nabi kok makan makanan dan berjalan di pasar. Mereka Nabi kok makan. Loh, Nabi itu memang punya sifat basyariah tapi enggak seperti basyariah yang lain. Mereka mencela Nabi, masa Nabi makan? Masa Nabi kok ke pasar? Itu bahasa gampangnya. Nabi kok ke pasar? Al-ayah. Walaqad tuhaddisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar-benar menceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafsi, daripada tentang dirinya, hadis as-sidqi, akan cerita kebenaran beliau, bima akramahullah ta'ala bihi min azimi sifat, yang Allah muliakan kepada beliau Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang agung. Wa khawarikil adat, yang keluar daripada kebiasaan. Khawarikil adat, yang melampaui batas kemanusiaan. Allati tamayyaza bi an syairi anwa'il bashar, yang dengan sebab sifat yang agung ini berbeda Nabi kita dengan manusia-manusia yang lain. Fa min dzalika ma ja fil hadis sahih, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, tanamu ainai wa la yanamu qalbi. Mataku, kedua mataku tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang sahih, inni arakum mi wara'id dhari kama arakum min amami. Aku melihat engkau dari belakang sebagaimana aku melihat engkau dari depan. Jadi Rasulullah muka belakang sama,
Mau orang di belakang ngece nampak. Orang di belakang apa yang nampak? Di depan sama di belakang itu sama Rasulullah. Nah, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum ada apa-apa. Itu mukjizat terkecil, masih kecil. Bahkan di saat Raja Habib minta supaya dibelah bulan aja bisa. Nabi Muhammad bingung doa. Apa kata Jibril turun? Ya Muhammad, sungguhnya sudah ada dalam qadar Allah bahwasanya hari ini akan dibelah bulan untuk engkau belah dan masuk ke inimu, maka lakukanlah salat 2 rakaat. Maka dipanggil, ya Badr ta'al. Pertama siang, kemudian dia minta jadi malam. Jadi tenggelam matahari, datang malam, muncul bulan purnama. Dipanggil, ya Badr ta'al. Kemudian dibelah. Masuk ke belah kanan sakunya dan belah kirinya, keluar dari perutnya, naik, langsung nyatu lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang ya langsung takjub. Kecuali Abu Jahal. Dia beriman sebenarnya tapi ego. Udah kadung merasa jadi bos gitu. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu beriman sama Nabi Musa dan Harun. Di saat Sungai Nil pernah kekeringan, kaumnya datang, on, tolonglah on, kau kan Tuhan. Sungai Nil kekeringan on, coba minta on supaya banjir lagi. Datang Fir'aun ke Sungai Nil. Dia malu ngomong kuat-kuat, berbisik lirih. Ya Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun, dipanggil Allah. Jangan permolakan aku di depan kaumku. Seandainya sungai Nil keluar airnya lagi, aku akan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Enggak lama air sungai Nil keluar lagi. Tapi sengaja ini istidrat Allah lalu Fir'aun. Akhirnya air keluar, Fir'aun enggak jadi tobat, muncul sombongnya lagi gara-gara dipuji. Oh bener on, kok Tuhan on. Oh tuh Fir'aun itu Tuhan rupanya ini. Muncul sombongnya balik, aku Tuhan kan? Enggak percaya. Sombong lagi Fir'aun gitu. Makanya Abu Jahal juga beriman, cuman kadung ego ngomong hip Raja Habib itu sihir, jangan percaya sama Muhammad, dia tukang sihir gitu. Nggak percaya. Maka yang kedua dia minta di rumah ada apa? Dia bilang, oh kau pulang ke rumahmu, anakmu yang matanya buta, yang kakinya lumpuh, tangannya cacat, pulang kau dia akan sembuh dan dia sudah bisa ngomong lagi. Pulang bener dipapak, ya Abi ayahku. Nah kok bisa melihat, kok bisa ngomong. Tadi malam aku mimpi, datang kepadaku seorang nabi yang tampan, ngaku namanya Muhammad. Aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh langsung Raja Habib ngirimkan 7 onta diisi emas. Ini kirim ke Muhammad. Abu Jahal gak gelem, ini bukan untuk Muhammad, ini untuk aku katanya. Itu Abu Jahal. Akhirnya ini onta jadikan gunung, jadi bukit emas. Nabi kita gak doyan harta. Kalau kita dikasih emas segitu, kau pulang ke rumah. Nabi kita nggak ada harta. Ada orang ngasih timun dikasih emas segepok gini ya. Ada yang ngasih labu dikasih emas segepok. Orang datang ke rumah kita bawa durian, pulang-pulang, nah udah kasihan gitu. Ya datang panen-panen, gurunya dikasih gerentingan habis-habis. Ini sisa ini kasih kiai. Ini kita. Tapi enggak, ini ecek-ecek. Bang Arif ecek-ecek Bang Arif ya. Ini guyon. Ini guyon nggak beneran ya. Nanti kira beneran. Kalaupun mau ngasih betulan nggak apa-apa ya. Cuma kiainya nggak suka buah-buahan pula. Wajah fi sahih anahu qol, dan ada lagi dalam hadis sahih beliau bersabda, utitu mafatih khazainil ardi. Aku diberi sama Allah kuncinya gedung bumi ini. Bumi ini kuncinya tangan Rasulullah. Rasul kalau mau ya udah. Sahabat Umar datang ke rumah Rasulullah, bangun tidur ada nepak-nepak gini. Cuman ada girbah di situ tempat minum dari kulit onta dan gayung. Nangis sahabat Umar, ya Rasul, bukankah apakah engkau nggak mau minta seperti raja-raja Romawi? Aku nggak butuh harta. Kalau aku mau gampang. Orang aku nggak butuh harta, umat nanti banyak yang senang harta kok, apalagi harta Rasulullah gitu. Rasul nggak butuh harta. Apa yang dibutuhkan Rasulullah? Umatnya selamat dunia dan akhirat. Itu Nabi kita. Yang dipikirkan bukan beliau, tapi dipikirkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya sahabat Umar sampai bingung dengan Rasulullah. Tapi Rasul tetap mikiri umatnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam in kana qad mata ila ana hayyun hayatun barzakhiyatun kamilatan yusma'u kalama wa yardu salama wa tabaluhu salatan man yusalli alaihi. Dan beliau Nabi Muhammad sekalipun telah meninggal, tapi sesungguhnya beliau adalah hidup.
hidup di alam barzah dalam keadaan sempurna. Beliau hidup sempurna. Jangan bilang Nabi Muhammad sudah meninggal, salah ini. Wali-wali meninggal tidak. Wala tahsabanna alladziina qutila fi sabilillahil amwat bal ahya, kata Allah. Jangan kau berprasangka bahwasanya para wali-wali Allah, orang yang mati di jalan Allah, mereka mati enggak, mereka hidup. Walakinnahum la yash'urun, tapi mereka semua tidak mengerti. Hidup para wali-wali Allah. Nabi Muhammad lebih-lebih orang wali hidup. Beliau hidup yang sempurna, menjawab salamnya daripada umatnya, mendengarkan umatnya, sehingga orang-orang yang bersatu radu alai a'malul ummah, ditampakkan kepada Rasul amal-amal kita umatnya. Fayabruhu bi amal muhsinin, Rasul bahagia kalau ada umatnya yang beramal solih. Oh, fulan beramal solih, senang Rasulullah. Oh, umatku beramal solih. Sampai sekarang Rasul tahu umatnya yang beramal solih, senang. Tapi kalau ada umatnya yang beramal yang enggak bagus, lil musiina, kalau tidak bagus, wa yastaghfiru lil musiin, beliau akan bacakan istighfar untuk umatnya yang berbuat salah. Sudah di alam kubur masih membacakan istighfar untuk kita umatnya yang salah. Itu Nabi kita. Hidup dan meninggalnya tetap memberikan manfaat untuk kita umatnya. Wa anna Allah harrama al ardi ayya an ta'kula jasadahu. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya. Ada yang nggak percaya, aduh ya Allah. Nah, sahabat Hamzah yang sahabat udah ribuan tahun kena banjir, nampak jasanya dibongkar, bekas tumbaannya aja masih ada, darahnya masih ada. Ribuan tahun meninggal sahabat Hamzah, Asadullah, paman Rasulullah, konon lagi Rasulullah. Ya, begitu banyak orang-orang yang masih jasadnya utuh disebabkan kecintaannya kepada Rasulullah. Fahuwa mahfuz minal afati wal awarid al ardiyah. Beliau dijaga dari segala perkara yang merusak yang datang dari bumi. Dijaga. Apa saja yang datang dari bumi yang merusak, Rasul dijaga. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qol. Daripada sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan gola bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Itu paling utama hari kamu semua adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khalaqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fi qubida, pada hari Jumat dicabut ruhnya Nabi Adam. Wa fi nafkhatu, dan pada hari Jumat ditiupkan sangkakala terjadi kiamat. Wa fi suqatu, dan pada hari Jumat semua orang dicabut nyawanya mati. Kematian pada hari Jumat semua mati waktu kiamat. Maka kata beliau fa'aksiru alayya, maka pada hari Jumat perbanyak-banyaklah salawat kepadaku. Min salati fihi, daripada salawat pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatikum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salat kamu ditampakkan kepadaku. Salawat kita itu ditampakkan di Rasulullah. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatana alaik? Bagaimana ditampakkan salawat kami kepadamu? Waqad aramta, yakni balaita, dan sungguh jasadmu telah hancur. Yakni sudah nggak ada lagi, sudah lebur jadi tanah. Rasul menjawab, faqala innallaha azza wa jalla harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi masih utuh sampai sekarang, nggak pernah disentuh bumi. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi Sahih wal Hakim wa Sahahu. Oh, ini udah jelas hadisnya sahih. Wa fi dzalika risalatan khassah lil hafiz. Dalam hal ini ada dijelaskan dalam risalah tertentu, risalah khususnya Imam Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, namanya kitab Imba al-Adqiya bi hayatil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dalam kehidupannya para nabi alaihi wassalam ada sebuah hadis. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, hayati khairul lakum, tuhaddisuna wa yuhaddisu lakum. Kehidupanku paling baik bagi kamu semua. Kenapa? Kamu bercerita kepadaku dan aku bercerita kepada kamu. Kita bisa bercerita, saling cerita dan sebagainya. Maka kehidupan Rasul paling baik di antara sahabat, bersama para sahabat. Fa idza ana mitu, maka tatkala aku meninggal, kanat wafati khairal lakum, dan matiku juga itu lebih baik bagi kamu. Masih baik. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum,
ditampakkan kepadaku amal-amal kamu. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat amalmu baik, hamidullah, aku memuji Allah. Kalau nampak amal kita baik, Rasul senang, Rasul gembira, dan dia memuji Allah karena umatnya berbuat baik. Tapi kalau wa in ra'aitu syarran, kalau Rasul melihat kita umatnya berbuat jelek, istaghfartu lakum, aku membacakan istighfar untuk kamu. Malu kita sama Rasulullah. Kalau kita berbuat salah, Rasul beristighfar untuk kita. Malu kita kepada Rasulullah. Kok masih gak gelem sholawat, sementara Rasul selalu membacakan istighfar untuk kita. Kalau kita kesalahan, kalau kita luput, kita gak mau. Malu sama Rasulullah. Kita ini siapa rupanya? Rawahul Bazzar warijalu sahih. Ini perawinya perawi yang dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Ini hadis sering kita sampaikan dalam tausiah. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, yang beruluk salam kepadaku, illa radallahu azza wa jalla alayya ala ruhi, melainkan Allah kembalikan ruhku. Jadi kalau ada yang baca salawat kepada Muhammad, membaca 10 salam, ruhnya Nabi Muhammad dibalikkan kepada kita. Maka malam habis tahajud, yang pernah kita kasih kabar, kita sampaikan, jangan terus bergegas yang lain. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilullah. Hadirkan getar itu. Hadirkan getar rasa kalau Rasul benar-benar hadir. Karena hadis ini jelas Rasul dikembalikan ruhnya datang hatta aruda alaihi salam, sehingga beliau menjawab salam sapa kita. Maka hadirkan getar itu. Kemudian setelah kita muncul getar hadirnya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin, baru bacakan sholawat 100 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, baru minta, ya Allah, ini at-tawassul bika binabika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku tawasul kepadamu dengan nabimu, nabi yang rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada ya Rasulullah, ya Sayyidah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah, Nabi yang agung, aku punya hajat, aku ingin datang ke tanah suci ziarah ke manggamu ya Rasulullah, mudahkan jalanku. Minta hajat. Kalau minta dunia jangan tanggung-tanggung, tapi yang cocok. Ya Allah, aku minta pesawat terbang, ya Rasul berikan aku pesawat. Ini nggak cocok. Minta yang pas lah, yang wajar. Insya Allah berkat daripada sholawat menghadirkan getar hadirnya Rasulullah, gobul insya Allah. Kita sudah melaksanakan gobul berkali-kali. Bukan selalu Allah gobulkan hajat kita dengan sholawat, tapi hadirkan getar. Hadirkan getar. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Hadirkan getar. Apa yang ya Allah, aku minta anakku jadi yang soleh ya Allah. Aku pingin ya Rasulullah, ya Allah, aku pingin ziarah ke makammu, aku ziarah ke wali-walimu. Mudahkan insya Allah. Dengan barokah salawat akan dimudahkan. Hatta kita minta, aku pingin berkumpul dengan para cucumu, selalu bertemu para cucumu, para wali-walimu. Insya Allah Rasul akan sampaikan kepada wali-walinya. Maka minta ini dengan kesungguhan. Jangan males-males. Ini sholawat aja malas, suruh 100 kali aja nggak mau, apalagi 3000 kali. Bid'ah itu ngapain sholawat? Gimana mau dekat dengan Rasulullah? Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Qala ba'du ulama radda alayya ruhi ay nutqi. Maksudnya ucapannya Rasulullah. Yang dimaksudnya dikembalikan ruhku adalah, dalam sebagian ulama mengatakan beliau dapat menjawab salamnya umatnya untuk dijawab salamnya. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis innallaha wakala biqabri malakan a'tahullahu asma'al khalaik. Sesungguhnya Allah mewakilkan satu malaikat di kuburku, yang malaikat itu diberikan Allah nama-nama seluruh makhluk. Jadi di kuburnya Rasulullah ya, itu ada malaikat yang Allah berikan tugas, di mana malaikat itu dikasihkan nama seluruh makhluk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa uballighuni bi ismihi wa ismi abihi.
maka tidaklah bersolawat kepadaku seseorang sampai hari kiamat, melainkan disampaikan kepada malaikat tersebut namanya dan nama ayahnya. Ya Rasulullah, ini Fulan bin Fulan kirim salam kepadamu. Baca lagi, selawat lagi. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan kirim salam kepadamu. Dayat anaknya ini kirim salam padamu. 1000 kali nyampaikan, apa enggak kenal Rasulullah? Oh, Pak Tugiman kirim salam padaku gitu. Pak Tugiman bacanya. Oh, ini dikenal sama Rasulullah. Oh, Pak Samsudin Munte kirim salam kepadaku. 1000 kali tiap hari, apa enggak kenal Rasulullah? Awak aja penasaran, ada orang kirim salam. Wan, ada yang kirim salam. Pak ini tiap hari 100 kali penasaran, apa sih Pak ini gitu. Pingin tahu gitu. Ini rupanya siapa? Rupanya emak-emak gitu. Pingin anaknya mondokkan gitu. Jangan salah paham dulu kan gitu. Penasaran juga ada yang kirim salam sampai bolak-balik. Jumpa ada yang kirim salam, mualim. Ada yang kirim salam, siapa Fulan? Kirim salam, pingin tahu siapa sih, pasti penasaran. Ini kita ke Rasulullah, malaikat nyampaikan, ya Rasulullah, Fulan kirim salam, anaknya Fulan. Bapak kita pun disebut. 1000 kali tiap hari, insya Allah kita akan dekat kepada Rasul hari kiamat. Gini yang kirim salam kepadaku. Sini. Nah, minum telaga Al-Kausar. Nah, minum. Langsung Rasul yang menerima tamu memberikan suguhan minum Al-Kausar untuk kita. Haudil Kausar. Apa enggak senang kita? Habis minum itu enggak akan laat seabad abadi. Enggak akan kehausan selama-lamanya. Di saat orang-orang tenggelam dengan keringatnya, kehausan. Tapi orang yang minum Haudil Kausar enggak akan pernah haus selama-lamanya. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bazar wa Abu Syekh Ibnu Hibban wa lafdhuhu, dan lafaz hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat a'tal asmal khalaik, yang Allah berikan nama-nama makhluk. Fa huwa qaimun ala qabri. Ini malaikat berdiri di kuburanku idam itu kalau aku mati. Allah punya malaikat karena beliau ngomongnya kan bersabdanya di depan para sahabat. Allah punya malaikat. Nanti kalau aku meninggal, ini malaikat akan berdiri di kuburku dan diberikan nama-nama makhluk. Maka falaisa ahadun yusalli alayya illa qala, maka tidaklah dari seorang yang bersalat kepadaku kecuali malaikat itu ngomong kepadaku, ya Muhammad sholli alaika fulan bin fulan. Ini boleh-boleh kita sampaikan, ya Muhammad fulan bin fulan kirim salam kepadamu. Faqala, maka Rasul berkata, fa yusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalikar rajul bi kulli wahidatin asron. Dia ngomong, hei malaikat, maka Allah akan menjawab salamnya kepada orang yang salam kepadaku 10 kali. Membalas salawatnya 10 kali. Loh, kalau kita didoakan wali senangnya nggak tanggung. Ada orang yang masyhur kewaliannya, katakanlah Habib Umar, tiba-tiba dipegang dada kita, bangganya ya Allah, dipegang dada, didoain, pegang kepala, sampai seminggu nggak tidur-tidur, dipegang saking senangnya. Ya, waktu saya dapat rida beliau, senangnya dicium, saking senangnya, saking bahagianya. Kenapa? Dapat kenang-kenangan dari wali besar. Senangnya nggak tahu, ya Allah ada Habib Umar, senangnya luar biasa. Ini bukan lagi wali, bukan lagi nabi, tapi yang menciptakan para wali dan nabi, Allah Subhanahu wa taala yang menjawab salam kita. Maka jangan tanggung, jangan takut-takut. Salawat bid'ah enggak, jangan takut-takut. Yang bilang bid'ah itu ngarang itu. Ya, itu yang ngomong bid'ah ngarang, itu aja. Enggak malah di debat lah percuma, tambah zilatul ingkar. Wis bilang aja lah ngarang kau gitu aja. Kalau ada bilang, jangan selawatan bid'ah kau, sampai saya alah ngarang kau, gitu aja. Jangan aja bid'ah, bilangnya ngarang gitu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mata illa inna fadlahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau meninggal dunia, kecuali melainkan sesungguhnya keutamaannya, wa magamahu magamnya, wajahu derajatnya, pangkatnya inda rabbi bakin, di sisi Tuhannya, di sisi Allah tetap. Walaupun telah meninggal tapi keutamaannya, kedudukannya, pangkatnya tetap. La syakka fi dzalika wa la raiba 'inda ahli iman. Tidak ada keraguan sedikit pun hal yang demikian itu, dan tidak ada ragu bagi orang-orang yang beriman. Walidzalika fa inna tawassula bi ila Allah Subhanahu wa taala innama yurja'u fil haqiqati ila i'tiqadi wujudi tilkal ma'ani wa i'tiqadi mahabbati wa karamati inda rabbih wa ilal iman bihi wa bi risalati. Maka dengan demikian itu sesungguhnya tawasul kepada Rasulullah, melalui Rasulullah kepada Allah, bertawasul itu dikembalikan kepada keyakinan kita. Hakikat dalam keyakinan kita tentang
keyakinan kita kepada Rasulullah kalau beliau adalah makhluk yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada iman kita. Maka tawasul itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi kita dicintai Allah. Nabi kita ini dimuliakan Allah, terdekat. Orang Nabi Adam alaihissalam bolak-balik Rabbana zalamna nggak diampuni sama Allah. Gara-gara makan buah khuldi, akhirnya teringat sama Nabi Muhammad. Ada namanya waktu dia terbuka mata, ada nama Muhammad. Maka dia Allah ini atawassul bika bin nabi ka nabi rahmah. Ya Allah, aku tawasul kepadamu dengan Nabi yang mulia, Nabi yang rahmah. Ampuni dosaku. Ditanya sama Allah, dari mana kau kenal Muhammad? Ya Allah, waktu engkau tiupkan ruhku, ku buka pempaktu ainai, ku buka kedua mataku, aku lihat nazartu ismuka, namamu bersama nama Muhammad di dinding-dinding surga, di tiang-tiang aras. Aku yakin nama yang beserta dengan namamu itu nama yang kau cintai. Maka sebab Nabi Muhammad, Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apalagi umatnya, ayo tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dibilang bid'ah, ya. Jangan sembarangan lah bilang bid'ah tawasul dan sebagainya. Walaysa huwa ibadatun lah. Tawasul itu bukan ibadah, dan tidak ada tawasul itu menyembah Nabi Muhammad, bukan. Tawasul bukan menyembah Rasulullah. Tapi tawasul ibarat nitip lewat makhluk yang paling mulia. Kita mau ketemu Pak Jokowi, nggak kenal orang dekat Pak, nggak bisa. Kadang-kadang kenal sama yang deket aja nggak bisa, Pak ya. Banyak prosedurnya dan sebagainya. Mau ketemu bupati harus punya orang dekat sama bupati. Ya, aku pengen ketemu sama Pak Surya, bisa nggak? Kapan kira-kira? Oh gampang, patur jadwalnya. Tapi bisa nggak ngasih aku sesuatu? Udah aman itu, nanti kasih. Gitu. Kan ketemu Rasulullah juga tawasulnya apa? Sholawat. Udah sholat baru tawasul ke Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah bersolawat, aku tawasul. Ya Rasul, sampaikan lagi. Jangan moro-moro tawasul tapi nggak kasih sesuatu gitu. Enak kali gitu. Kita mau pakai ajudan ya kasih dulu gitu. Ya TST tahu sama tahu. Rasulullah tawasulnya apa? Tawasulnya adalah sholawat untuk bisa tawasul cepat biar sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang bid'ah. Bal inna mahma'adhu madarajatu wa ala rutbatu fa huwa makhluk. Bahkan walaupun sesungguhnya Muhammad itu agung derajatnya dan tinggi kedudukannya, tapi beliau tetap makhluk. Kita yakin ini. La yadur wa la yanfa'u min dunillahi illa biizni. Tidak bisa menarik mudarat, enggak bisa memberikan mudarat dan manfaat selain tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah dan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, kul inna ma'ana basyarun, semestinya bermula aku itu manusia, mislukum seperti kamu. Yuha, diberikan wahyu ilayah kepadaku. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu ada Tuhan yang esa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sudah mengatakan beliau makhluk tapi punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memuliakan Nabi matlub wa mahmud, selagi tidak melampaui batas seperti memuliakannya Nasara kepada Nabi Isa. Ya. Kita silakan memuji Nabi dengan pujian apapun boleh, selagi tidak menjadikan Nabi kita menempati derajat ketuhanan, derajat ulia. Silakan memuji Nabi dengan pujian apapun, selagi tidak menempatkan pujian itu pada pujian, menempatkan beliau ke tempat ketuhanan, itu mahmud, dipuji, wa matlub, dan dituntut. Maka silakan puji Rasul dengan pujian apapun, bersyair, berapa, silakan, monggo, tidak masalah. Ya, jangan dibilang bid'ah. Yang bilang bid'ah ya silakan, monggo. Kita cukup bilang alah ngarang kau gitu.